insyaallah sudah kita sampaikan ya. Jadi mengetahui masuknya waktu sholat ini cukup dengan sangat gampang ya, cukup dengan jam ataupun HP, jam-jam waktu sholat yang sudah diperhitungkan dengan hisab. Tapi kalau seandainya di tengah hutan dan tidak ada jam, tidak ada sehingga bawa HP barangkali dengan perkiraan dengan kuat sangka, misalnya waktu duhur dengan melihat matahari tidak berada di atas kepala kita atau belum, tergelincir atau belum, itu waktu duhur contohnya. Kemudian mendung, kok mendung? Gak bawa jam, mendung bawa HP ya, di tengah belantara. Itu menurut kuat sangka. Jadi kalau udah yakin, ini saya yakin, di waktunya sudah masuk, maka sholatlah. Itu namanya istihad diri atas apa yang harus dilakukan pada saat itu. Itu sudah cukup untuk menentukan waktu sholat kalau seandainya itu darurat seperti itu. Kemudian yang kedua, tapi kalau seandainya ada waktu, ada adzan seperti tadi kota ini, itu wajib masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya gimana? Sama betul sah gitu. Terus sholat, baca sholat nih. Akibatnya kok 5 menit sebelum waktu adzan. Kalau belum masuk waktunya, walaupun kurang 5 menit, dia betul sah sholatnya. Apa wajib diulang? Wajib diulang. Karena tadi belum masuk waktu. Ini namanya sholat maktubah. Waktunya sudah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tentang hadas kecil, hadas besar kemarin juga sudah kita bahas. Ini dasar sucinya ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholat, jika kalian sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku, wa amsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan juga basuhlah kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian junub fatahharu, maka bersucilah. Juga di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu rawahul jamaah kecuali Bukhari, la yaqbalullahu sholatan, tidak akan diterima Allah sholat bi ghairi tahurin, dengan tanpa bersuci, tanpa wudu, tanpa mandi hadas besar, maka tidak diterima. Wala sedekatan, dan tidak pula diterima sedekah min hululin, dari hulul itu harta rampasan yang belum dibagi. Jadi kalau di dalam satu ghazwah perangan ada harta rampasan, maka tidak boleh disedekahkan sebelum dibagi. Ini besok tentang berjihad. Kemudian berikutnya yang ketiga, syarat-syarat sholat yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis yang nampak, yang kelihatan, bila itu mungkin ya. Kalau yang tidak kelihatan itu di luar kemampuan kita. Jika tidak dapat dihilangkan, seandainya tetap nggak bisa dihilangkan bekas darah, contohnya dulu pernah kita bahas nih, masih merah di rukuh katakanlah atau di pakaian, maka tetap boleh sholat dengannya, dan tidak wajib untuk
mengulangnya. Mengenai suci badan ini berdasarkan hadis Anas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanazzahu minal baul," ya, tanazzahu bersuci atau ceboklah minal baul dari kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu, karena pada umumnya azab kubur itu dikarenakan oleh itu, yaitu besok azab kubur itu karena pembuatan ceboknya. Insyaallah karena kita sudah biasa, sudah baru, masalah cebok ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Iya benar. Kalau di jalan-jalan itu kadang-kadang suka ada yang nggak jadi bagian dari hidupnya. Ini saya tur sanggur-sanggur, nah tur sanggur-sanggur melanang itu berarti dari mana tos. Kemudian juga dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulan, beliau mengatakan, kuntu rajulan, aku adalah seorang laki-laki mazza'an yang banyak keluar mandi. Mandi itu berasal mandi, ada mandi, ada mandi, ya. Nah itu mandi ini yang keluar dari seseorang karena terangsang gitu ya. Banyak atau juga karena kecapean, karena capek sudah kita bahas, bisa juga keluar mandi. Pak Amar tu rajulan, maka aku menyuruh Sayyidina Ali menyuruh kepada seseorang ayas alan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini benar tinggi yang disebabkan karena kedudukan putri beliau, maksudnya Sayyidina Ali menantunya Kanjeng Nabi, jadi suaminya putri Kanjeng Nabi. Sinten asmanipun sinten? Sinten asmane garwanipun Sayyidina Ali Sayyidah Fatimah. Nah, maka beliau maklum ya, oke, sentanggur kali Kanjeng Nabi yang mertuanya. Fasalah kemudian bertanya, Fakola, maka kemudian Nabi bersabda, tawadhu, berwudulah, walsil zakaroha, dan sucilah kemaluanmu. Ini juga menjadi dasar diwajibkannya untuk bersuci. Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang perempuan yang sedang istihadah, ilsili anti dama wasoli. Ilsili sucilah darah, anti darah dari itu agama darahnya, wasoli dan sholatlah. Kalau istihadah yaitu dengan mencuci darah dari kemaluan, kemudian pakai membalut, kemudian berwudu dan sholat. Kemudian ada pun tentang suci pakaian berdasarkan firman Allah Ta'ala, wasya bakal fatahir, dan pakaianmu fatahir maka bersihkanlah. Nah ini dalil Qurannya, Quran surah Al-Mudaththir ayat sekawan. Kemudian dari Jabir bin Samrah katanya, Sami tu rajulan, aku mendengar seseorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usolli fi sawfi alladhi ati fihi ahli, apakah saya boleh untuk sholat dengan pakaian yang saya pakai untuk waktu aku jima dengan istriku? Kala Nabi menjawab, nah illa antara fihi syai'an fatasilan, boleh, kecuali kalau engkau melihat di sana ada najis, ya maka cucilah, maka bersihkanlah. Ini saya seandainya pakai sarung itu ya, sarung, pakai sarung kemudian jima waktu itu pakai sarung itu, maka sarung itu kalau tidak nampak tertempel ada najis di sana maka tidak mengapa. Tapi kalau ada najis di sana yang nampak maka harus dicucinya.
Kemudian diterima dari Muawiyah, katanya qultu li Ummi Habibah, aku bertanya pada Ummu Habibah, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi sawfil ladzi yujami'u fi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dengan pakaian yang beliau pakai waktu berjima senggama? Sholat, maka beliau menjawab, na'am idza lam yakun fi, ya iya jika tidak kena oleh kotoran. Ya. Artinya kalau memang tidak nampak ada kotoran yang mengenanya, maka boleh digunakan untuk sholat. Kemudian dari Abu Sa'id, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, fakhola'an alaihi, beliau sholat, fakhola'an alaihi, kemudian beliau sholat ya, sholat, fakhola'an alaihi, kemudian beliau membuka sepatu, kedua sepatu beliau. Sholat kalau buka sepatu, itu begini. Ada Nabi pas sholat, ya, kemudian beliau membuka sepatu, ya, masjid tinggi. Fakhola'an nasa ni'alahu, kemudian orang-orang pun ikut membuka sepatu mereka, ya sandal itu, terompah, sepatu sandal terompah, ya. Kemudian masjid dari nagih, karpet kados dan kemudian masjid itu lemah, lemah pasir. Fakhola'an nasu ni'alahu, maka kemudian orang-orang melepas, jadi ikut Nabi yang melepas terompah beliau, maka orang-orang pada ikut melepas. Falaman sorofa, maka kemudian setelah selesai sholat, insorofa, Nabi menoleh, ya, pada para sahabat makmum. Kola, kemudian beliau bersabda, lima kholat tuh, kenapa kamu melepas sepatu? Lalu mereka menjawab, ro'ainanya kholat. Kalau bersani sebenarnya karena bisa melihat engkau melepas sepatu dengan pakholatnya, maka kami pun ikut melepas. Jadi apa yang dilakukan Nabi kan sahabat ikut. Ini Nabi kemudian berdapat sepatu membawa. Pakola, maka kemudian Nabi bersabda, inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril atani telah mendatangi. Fa'akhbaroni, kemudian malaikat Jibril memberikan kabar kepadaku, an-nabi ima, sesungguhnya kedua sepatu khobasan ada kotorannya. Fa'idha ja'adukumul masjid, maka ketika datangi ahadukumul masjid, salah seorang di antara kalian tempat sujud, fal kolik, maka balikkanlah na'laihi, kedua sepatunya, fal yang yurfima, dan lihatlah kedua sepatunya itu, fa'in ro'a khobasat, maka jika dilihat ada kotoran, fal yang sahku, maka bersihkanlah bil ardi, dengan tanah. Sumal yusolli fihima, kemudian sholatlah dengan memakai kedua terompah itu. Kemudian itu sholat itu sakit, terompahnya betul dilepas. Mula saat ini dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terutama misalkan halaman, kadang-kadang kalau di jalan ada yang terlambat, bukan melepas terompah, bukan melepas sepatu itu. Sholat satu, ya karena ada contohnya. Jadi selagi tidak nampak di sana najis, maka boleh dipakai. Soalnya itu nggak lentong kan gitu. Boleh nih kalau hanya tidak lentong gitu. Tidak nampak di sana najis. Tapi di saat ini masjidnya yang di karpet, dengan hubungan sepatu dari kapur mungkin, dan sekarang lebih bersih, lebih bersih karena kita lepas di luar. Jadi di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud,
Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang menyatakan sahnya hadis ini. Jadi dari hadis ini saya Sabit menyampaikan ada petunjuk ya, bahwa seorang yang sholat dan telah memulai dan melakukan sholatnya, sedangkan ia memakai pakaian yang ternyata dia kemudian tahu ada najisnya tanpa mengetahui sebelumnya, atau mungkin lupa, kemudian dia mengetahui sementara sholat, maka ia wajib menghilangkan najis tersebut, kemudian melanjutkan sholatnya berdasarkan yang telah dikerjakan oleh Nabi tadi tanpa mengulang lagi. Dan mengenai sucinya tempat sholat ini, sucinya tempat sholat ini tentang pakaian gitu. Ini kalau seandainya pakai sarung seandainya ya, dari pakai sholat, kemudian kita sholat kayak ini, bikin sarungnya kena mati katakan, mati kan najis ya. Saya tahu, mati. Ya maka dia harus berganti sarungnya itu. Ya. Segera mungkin dan kemudian melanjutkan sholatnya. Membatalkan buatan itu kan darurat. Ya. Ini keadaan yang darurat karena memang lupa. Buatan sengaja. Terus perkara yang lupa, yang tidak disengaja, maka itu dimaafkan, tidak ada dosa baginya. Kemudian ya kita lanjutkan sholatnya setelah mengganti sarungnya. Saya tadi bertamu, ini bayangin terus prakteknya karena kalau kita membatalkan sholat tanpa ada sebab, ya, tanpa ada sebab yang membolehkan untuk membatalkan, tidak boleh. Gitu, tidak boleh. Karena ini kan ada contohnya dari Nabi seperti itu, maka kita bisa mengikuti seperti yang disebutkan oleh Nabi, terutama tadi kalau terkena najis, maka segera kita membersihkan atau menggantinya. Demikian tentang ini. Tapi kita tidak pernah mengalami hal seperti itu. Nanti, kamu malah terus batal ke sholatnya. Jadi sebetulnya saat dibatal ini, dilanjutkan lagi sholatnya. Kemudian berikutnya, kalau terkait dengan kalau najisnya ada pada tempatnya, ini ada hadis Abu Hurairah katanya, koma Arabi di tempat sholat atau masjid kok kena najis. Koma Arabi ada seorang Arab Badui yang dia tahu-tahu berdiri, babala fil masjid, kemudian dia kencing di masjid. Ini bayangin kemarin ini lemah gitu, lemah kakak. Dan orang Badui itu Arab Badui itu Arab desa rukluk katanya, istilah kayak gitu. Jadi buatan masyarakat perkotaan. Arab Badui datang ke masjid, kemudian dia pipis di situ. Atau ma'ilainas, maka berdirilah kepadanya orang-orang banyak. Lihat kopi untuk menangkap dia. Itu dia katanya, saya mau ditangkap. Pipis sanggul. Pakolan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahu miskin orang merasa mengajar katanya." Biarkanlah dia, wahariku, dan tuangkanlah alat baulihi di atas kencingnya tadi. Sejalan dengan 3 imain dari air. Jadi tuangkanlah air ke tempat yang kena pipis itu setiba air. Kalau dari atau seember imain dari air. Fa'inna ma'buistum muyasirina, karena kalian ini diperintahkan muyasirina, ya untuk memberikan kemudahan. Walau untuk asu ma'asirina, dan kamu ini tidak disuruh untuk bikin kesukaran. Wes
pipis ya wes mau ngajar malah repot ya. Jadi guru nggak ada. Kanjeng Nabi itu masya Allah. Jadi jenengan kalau masjid di pipis itu repotnya ngamuk ngamuk gitu. Kanjeng Nabi betul cukup. Kanjeng Nabi betul cukup. Jadi dengan orang-orang terkait persoalan seperti ini tidak terkait dengan masalah akidah, tidak terkait dengan masalah akidah. Kanjeng Nabi itu banyak memaafkan dan sangat santun. Terus di nasi wae di guyur wae nganggo hadis riwayat jamaah kecuali Muslim. Di dalam kitab Ar-Rawdatun Nadhiyah jumhur ulama mengatakan sebagian besar ulama berpendapat wajibnya mensucikan 3 perkara yaitu badan, pakaian dan tempat sholat. Jadi ini dan ijma para ulama. Itu tadi tentang membersihkan syarat sah yang ketiga ini suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Kemudian yang keempat yang menjadi syarat sahnya sholat ini menutup aurat, berdasarkan yang disampaikan Allah Taala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 3 ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasanmu ya, perhiasan kalian inda kulli masjid, setiap kali hendak bersujud. Pakailah hiasanmu setiap kali hendak bersujud. Said Sabiq mengatakan yang disampaikan dengan zinatakum hiasan di sini adalah alat untuk menutup aurat. Sedangkan yang dimaksudkan masjid ini sujud itu adalah sholat. Jadi tutuplah auratmu setiap kali hingga sholat. Dan juga biasa di dalam hadis dari Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu katanya, "Qultu ya Rasulullah, apa usolli fil qamis?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku sholat memakai kemeja? Qala, Nabi jawab, "Na'am, ya boleh." Zararhu walau bisyauka. Ya boleh ya. Zararhu dan pakailah kancing. Dulu kami itu boten kabeh nggo kancing. Ngeten iki. Dan tinggal di situ. Hari sawah itu kan baju tidak selalu pakai kancing. Nabi memerintahkan nggo kami kancing mono. Yang rambut walau bisyauka, walaupun hanya dengan duri, orang duri gunting apa sih? Peniti ya. Makanya itu teri. Jadi kita bayangkan keadaan zaman semono masih sangat sederhana sekali. Hadis riwayat Bukhari dari tanahnya. Kemudian tentang aurat ini, batas auratnya sejauh mana ini perlu kita pahami. Kadang-kadang masih ini, wah, kok putri nganggo orang tekan kene ya, tangannya sih, punggungnya tangannya sih ketok seperti itu contohnya. Batas aurat laki-laki tentang ini, aurat yang wajib ditutupi oleh laki-laki sewaktu sholatnya. Ini menurut saya sapi di dalam kitab fikih sunnah ini, yaitu kemaluan dan pinggul. Ini kemaluan dan pinggul. Ini laki-laki gitu. Berarti gampangannya itu apa? Nganggo kakok cendak. Kemaluan dan pinggul. Jadi kakok cendak. Mengenai yang lain seperti paha. Nah, ini berarti duri dengkul gitu. Kemudian pusat, misalnya gitu, dan lutut, maka terdapat ikhtilaf. Ikhtilaf ini ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang sahnya sholat ini.
Yang di dalam pernah kerja. Yang mau sholat baru kata saja. Tapi bicara tentang hukum, gitu. Tapi kalau kemudian di masyarakat itu pakai ya lebih bagus lah itu mungkin apa sebenarnya itu terkait dengan masalah adab. Kita bicara masalah fikih ada dua pendapat. Yang pertama itu apa aurat laki-laki itu apa dihilau kemaluan dan pinggul sama ini sebatas kalau sedang itu cukup ya, sedangkan masalah itu tadi pusat kemudian paha dan lutut ini ikhtilaf. Yang pertama yang mengatakan bahwasannya paha kemudian udel paha lutut itu tidak aurat. Dasarnya ini untuk keilmuan kita, untuk ilmu biar kita tahu. Pihak yang berpendapat bahwasanya paha, pusat dan lutut itu tidak aurat ini mengambil alasan pada hadis-hadis. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW karena jalisan sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu itu sedang duduk-dudukkan syifan fakhidhi yang apa namanya pahanya terbuka, kasihan singkap atau kelihatan anfahidi paha. Pasta'dana Abu Bakar, kemudian Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Jadi kalau dulu mau masuk ke rumah itu mohon izin. Fa'adina maka Nabi pun mengizinkan kepada Abu Bakar untuk masuk bersama beliau dan beliau kelihatan Pak. Wa ala hali dan beliau tetap dalam posisi seperti tadi, jadi nampak paha beliau. Suma istadzana Umaru. Nah, kemudian berikutnya Sayyidina Umar juga masuk dan mohon izin. Fa'adina lahu maka beliau pun mengizinkan kepada Sayyidina Umar. Wa huwa ala hali dan Nabi masih tetap posisi seperti tadi kelihatan paha. Suma istadzana Utsman kemudian meminta izinlah Sayyidina Utsman ya. Fa'arfu alaihi siyabahu. Fa'arfu alaihi siyabahu. Maka kemudian Nabi menurunkan, melepaskan pakaiannya ke bawah. Artinya menutup paha beliau. Kalau makomu maka kemudian setelah mereka ini berdiri, artinya pamit meninggalkan. Kultu aku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan ini mengatakan bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah istadzana Abu Bakar, engkau telah mengizinkan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, fa'adzin talahuma dan engkau telah mengizinkan kepada keduanya, wa anta ala halika dan beliau duduk masih dalam posisi sempurna. Falamma istadzana Utsman maka kemudian setelah Utsman ini minta izin juga untuk masuk arfaita alaika siyabaka. Kenapakah engkau kemudian menurunkan pakaian panjenengan? Hanya menutup paha beliau tadi. Faqala maka kemudian Nabi bersabda ya Aisyah wahai Aisyah ala astahi min Rasulillah. Ya Aisyah, tidakkah saya akan merasa malu terhadap seseorang? Wallahi innal malaikata la tastahi minhu. Dan demi Allah, sedangkan para malaikat sungguh merasa malu kepadanya itu pada Allah. Nah ini dalam hadis riwayat Ahmad Bukhari dan menyebutkannya sebagai hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang terputus salah satu perawinya. Hadis riwayat Ahmad Bukhari dan menyebutnya sebagai hadis mu'allaq. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi dasar
bahwasanya paha, kemudian udel dan lutut itu tidaklah aurat. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Khaibar khosarul izar, beliau menyingsingkan sarung beliau ala fakhidhi, atas paha beliau menaikkan kainnya sehingga nampak paha beliau. Hatta la'an dulu sehingga aku pun bisa melihat ilal baido fakhidhi, saya melihat paha beliau yang putih. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dan ini hadis sahih yang digunakan oleh ulama yang membolehkan atau menganggap bahwasanya paha itu tidak termasuk aurat. Ibnu Hazmin itu ulama yang bermadzhab zahiri. Zahiri itu menggunakan nas teks itu sebagai dasar. Zahirnya nas itu sebagai dasar. Ibnu Hazmin mengatakan teranglah bahwa paha itu bukanlah aurat. Seandainya aurat tentu tidak akan dibiarkan terbuka oleh Allah Azza wa Jalla. Paha Rasulullah SAW yang dijamin suci dan terpelihara dari dosa di masa kenabian dan kerasulan, dan tentulah tidak akan sampai diperingatkannya kepada Anas bin Malik dan lain-lain. Padahal Allah Ta'ala telah memelihara aurat beliau selagi masih kecil dan sebelum kenabian. Dalam kedua Sahih Bukhari dan Muslim ada diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah suatu waktu ikut mengangkut batu dua Ka'bah bersama orang-orang, sedang ketika itu beliau memakai sarung. Maka berkata pamannya Abbas kepada beliau, "Hai keponakanku, bagaimana kalau kau tanggalkan sarungmu dan kau taruh di atas bahumu untuk bantalan?" Maka ditanggalkannya oleh Nabi dan ditaruhnya di atas bahunya. Tetapi akibatnya beliau nanti jatuh pingsan, dan semenjak itu tidak pernah lagi kelihatan tidak bersalah. Ini menjadi dasar yang bahasanya paha itu bukan merupakan aurat menurut Ibnu Hazmi. Paham ya? Nanti ada lagi yang menurut pendapat ulama yang lain yang berpendapat bahwa itu aurat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada saya ini pada pekan depan insyaallah. Kalau madzhab Syafi'i kita ini tanyakan ya, itu termasuk aurat. Pusar, lutut itu termasuk aurat, sehingga wajib menutupi dari pusar sampai dengan lutut. Insyaallah dalilnya akan kita sampaikan pada demikian, semoga bermanfaat. Sebelumnya itu barangkali ada yang belum disampaikan, silakan. Dan tolong dengan komat itu disetan. Oke, Allahu wa a'dama. Disetan dulu. Disetan dulu. Oke. Ibu-ibu kan belum ada. Oke. Jadi makin siapa utuhnya. Moga kita pakai Allahu wa a'dama. Boleh Allahu wa a'dama. Allah yang mendirikan sholat ini dan Allah yang mengekalkannya. Sehingga sholat kita ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk ulaika humul warisun, adalah pewaris apa? Surga firdaus. Demikian untuk pembahasan adalah alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.